Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi akan mempresentasikan tentang infringement of privacy. Dengan anggota, saya sendiri Putri Sapti Ananda, NIM 122000661. Yang kedua ada Vanessa Afitasari, NIM 122000715. Yang ketiga ada Diki Prasetyawan dengan NIM 122000545. Dan yang keempat ada Rea Desiana Kumari Indah dengan NIM 122001143. Yang kelima ada Intan Komariah dengan NIM 122001030. Dan yang terakhir ada Wahyu Amar Nur Faisal dengan NIM 122001039. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Dalam perjalanan menuju masa depan, saat ini perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih, terutama pada era globalisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat menjadikan internet sebagai sarana komunikasi dan bersosialisasi. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk menjamin keamanan yang terhubung dengan jaringan internet. Yang selanjutnya adalah landasan teori. 1. Cybercrime. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya teknologi internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengasumsikan cybercrime dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution. Yang selanjutnya 2. Cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya, cyberspace, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan perannya dalam dunia masa depan karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan infringement of privacy. Kejahatan ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir yang terkomputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu, PIN ATM, cacat, atau penyakit tersembunyi. Hak atas privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi dari kehidupannya untuk dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain. Selanjutnya ada faktor penyebab dari infringement of privacy. Yang pertama ada kesadaran hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai cybercrime, menimbulkan peran masyarakat dalam upaya pengawasan ketika masyarakat mengalami lack of information. Peran mereka akan menjadi mandul. Yang kedua ada penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat hukum kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku. Selanjutnya, faktor penyebab infringement of privacy. 3. Ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat yang mengatur tentang cybercrime. Untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku,
Asas legalitas cenderung membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyidikan guna mengungkapkan perbuatan tersebut. Selanjutnya, contoh kasus. Terjadi pada Prita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. 1. Melakukan penyadapan informasi seperti menyadap transmisi data orang lain. 2. Melakukan penggandaan tanpa izin pihak yang berwenang. Contoh yang sering terjadi yaitu pembajakan perangkat lunak atau software piracy. 3. Melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. 4. Manipulasi, mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. Contohnya adalah memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet. 5. Sabotage dan extortion adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data. 6. Google telah didenda 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple dan Safari. Contoh kasus-kasus di atas sangat mungkin terjadi di pertelevisian Indonesia. Momentum pelanggaran privasi dapat berlangsung pada peliput berita dan dapat pula terjadi pada penyebar luasannya. Kesimpulan, dalam makalah ini kami menyimpulkan bahwa infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara komputerisasi. Saran, penulis memberikan saran kepada pengguna internet untuk menggunakan secara positif dan tidak memanfaatkan perkembangan teknologi internet sebagai bahan untuk merugikan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.